Selamat malam, selamat malam Pak. Perkenalkan nama lengkap saya Anita Mi, biasa disapa Ani. Saya semester 5 Program Studi Pendidikan Musik. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian proposal dengan judul Analisis Hubungan Antara Aktivitas Musik dengan Peningkatan Keterampilan Komunikasi Siswa SMP. Jadi sebelum saya memaparkan materi, saya akan menjelaskan alasan mengapa saya memilih proyek. Alasan saya itu, aktivitas musik seringkali dianggap hanya sebagai sarana hiburan atau pengembangan bakat seni, namun memiliki potensi besar dalam membentuk kemampuan sosial emosional siswa. Di sini, selain keterampilan komunikasi merupakan kompetensi dasar yang sangat penting bagi siswa SMP dalam menghadapi tahap perkembangan remaja, belajar bersama, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Jadi uh, tujuan penelitian yang saya ambil itu yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis aktivitas musik yang paling banyak diikuti oleh siswa SMP di lingkup penelitian dan bentuk keterampilan komunikasi yang berkembang darinya. Terus yang kedua, menganalisis hubungan signifikan antara partisipasi dalam aktivitas musik dengan peningkatan kemampuan berbicara, mendengar, dan berinteraksi sosial pada siswa. Yang ketiga, mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi hubungan tersebut, seperti jenis aktivitas musik, frekuensi partisipasi, dan lingkungan pembelajaran. Yang berikut materi. Latar belakang, konsep musik dan kebisingan adalah konsep yang bervariasi dari orang ke orang. Menurut Carloy 1999, dapat diasumsikan bahwa ada keheningan pada awal pembentukan dunia atau alam semesta. Ada keheningan karena tidak ada gerakan. Jika tidak ada getaran yang dapat menggerakkan udara, tidak peduli bagaimana dunia diciptakan, gerakan pasti menyertai penciptaan ini. Mungkin inilah mengapa manusia memiliki efek magis bagi masyarakat primitif, seringkali menunjukkan kehidupan dan kematian. Musik dengan berbagai bentuknya tidak kehilangan makna abstrak sepanjang sejarah. Menurut Fubini 1970, seluruh gagasan tentang musik yang telah berlangsung selama berabad-abad tak pelek lagi terjalinnya dengan dirinya sendiri. Di sisi lain, ada disiplin ilmu lain yang menjadikan musik sebagai objek keterampilan dalam beberapa hal, seperti matematika, psikologi, fisika, akuistik. Spekulasi fisiologis dan estetika, sosiologi musik, inklusik, dan lain sebagainya. Nada, suara bukanlah kata-kata, oleh karena itu nada dan suara tidak dapat diterjemahkan ke bahasa lain atau ke bahasa musik lain. Ini adalah bahasa unik yang dapat dipahami oleh semua orang. Musik yang digunakan oleh setiap budaya sebagai bentuk komunikasi dalam teksturnya sendiri juga bersifat universal, memainkan peran fonogenetik kunci dalam evolusi bahasa musik, memiliki fungsi penting dalam interaksi, koordinasi kelompok, dan perilaku keterikatan, tetapi juga
merupakan salah satu bidang yang berbasis pada fundamental. Menurut Sachs 1997, pendidikan musik harus membedakan dan mengidentifikasikan kemampuan persepsi musik siswa dan menyelamatkan siswa dari kebisingan bermusik dan mendengarkan musik yang sepihak yang merupakan produk dari pengkoordinasian tertentu. Berdasarkan definisi ini dan termasuk komponen dasar musik, definisi pendidikan musik dianggap tepat jika diartikan sebagai proses pengembangan perilaku yang diinginkan dalam perilaku musik individu melalui kehidupannya sendiri, dengan membentuk komponen dasar yang membentuk musik. Yang berikut tujuan proyek. Yang pertama, untuk mengidentifikasi jenis-jenis aktivitas musik yang banyak diikuti oleh siswa. Yang kedua, untuk mengukur tingkat keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh siswa yang mengikuti dan tidak mengikuti aktivitas musik. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan antara partisipasi dalam aktivitas musik dengan peningkatan keterampilan komunikasi siswa. Keempat, untuk mendeskripsikan bagaimana aktivitas musik berkontribusi pada perkembangan berbagai aspek keterampilan komunikasi siswa. Yang berikut kajian teori. Yang pertama, definisi musik. Musik adalah seni yang menggunakan suara sebagai media ekspresi. Musik terdiri dari beberapa elemen dasar seperti harmoni, melodi, ritme, dan dinamika. Menurut Gordon 2012, musik adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sangat efektif dalam mengekspresikan emosi dan perasaan. Musik tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif, emosional, dan sosial seseorang. Yang kedua, musik untuk siswa SMP. Musik memiliki kognitif yang signifikan dengan perkembangan siswa. Musik dapat merangsang otak siswa dan memperbaiki fungsi kognitif mereka. Aktivitas musikal seperti menyanyi dan mendengar musik dapat meningkatkan keterampilan bahasa, memori, dan kemampuan pemecahan masalah. Menurut Gordon 2012, musik membantu anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mereka. Yang ketiga, musik terhadap perkembangan sosial siswa. Musik memiliki peran penting dalam perkembangan sosial anak. Musik dapat meningkatkan keterampilan komunikasi anak-anak. Ketika anak-anak bernyanyi, mereka belajar menggunakan bahasa dengan cara yang berbeda, memperkaya kosakata mereka, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Aktivitas musik yang mendorong anak-anak untuk mendengarkan dengan lebih baik, karena mereka perlu mengikuti irama, melodi, dan lirik lagu. Keterampilan mendengarkan yang merupakan komponen penting dalam komunikasi yang efektif. Yang berikut disiplin siswa. Disiplin merupakan kemampuan individu untuk menaati aturan dan melaksanakan kewajiban seseorang secara konsisten. Menurut Slameto 2010, disiplin adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri agar mengetahui aturan dan norma yang berlaku. Dalam konteks pembelajaran musik, disiplin dapat terlihat melalui kehadiran
tepat waktu saat pembelajaran atau latihan. Yang berikut kerjasama siswa. Kerjasama siswa adalah kemampuan individu untuk bekerja dengan orang lain secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Jones 2009, kerjasama merupakan interaksi sosial yang melibatkan komunikasi, koordinasi, dan saling menghargai peran masing-masing anggota kelompok. Kemampuan kerjasama dalam konteks pembelajaran yaitu ketika siswa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas kelompok, mereka memberikan dorongan, anjuran, dan informasi pada teman sekelompoknya untuk membutuhkan bantuan. Memberi pendekatan berbasis proyek atau project based learning. Yang pertama, pengertian pendekatan berbasis proyek. Menurut Beck Institute for Education, project-based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pemecahan masalah dan memberi peluang peserta didik bekerja secara otonom, mengkonstruksi belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya peserta didik bernilai dan realistik. Proyek kerjasama adalah suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugasnya yang kompleks berdasarkan kepada pernyataan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntut peserta didik untuk memecahkan masalah, membuat keputusan dan melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Menurut Beck Institute for Education, belajar berbasis proyek memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Ketiga, peserta didik merancang proses untuk mencapai hasil. Keempat, peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Yang berikut hubungan pembelajaran aktivitas musik dengan pendekatan berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Hubungan antara keduanya sangat erat dan bersifat sinergis. Pembelajaran musik tradisional yang hanya berfokus pada teori atau teknik diubah menjadi proses kreatif yang berpusat pada siswa. Dalam konteks ini, aktivitas musik atau bernyanyi, bermain alat, menciptakan lagu, menjadi media atau produk akhir dari sebuah investigasi atau proyek, bukan sekedar hafalan. Yang berikut teknik analisis data. Teknik analisis data dalam aktivitas musik melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memahami, membeda, dan menginterpretasikan karya atau kegiatan musik.
Pendekatan ini mencakup analisis struktur musikal, observasi perilaku, hingga analisis data streaming. Teknik analisis kualitatif, yaitu teknik ini berfokus pada interpretasi mendalam terhadap elemen musik, pengalaman subjek, dan konteks kegiatan musik. Analisis musik atau harmoni, proses pembedaan karya musik untuk memahami struktur, elemen, progresi akord, ritme, melodi, dan warna suara. Analisis deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menganalisis aktif pembelajaran musik, seperti mengamati keaktifan siswa dalam bermain musik. Metode interaktif terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyederhanaan data, atau kasar penyederhanaan data, kasar atau transkrip, penyajian data atau teks atau gambar, dan penarikan kesimpulan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya.